Kepunyaimu, coba paparkan di bawah. Kira-kira dapat dari mana darah-darah Nabi, keringat-keringat Nabi, rambut-rambut Nabi, terompah Nabi Muhammad yang sampai dijadikan logo di topi kalian. Topi ya, kopi sokok. Coba jelaskan dapat dari mana kalian harus seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas apa yang telah disampaikan oleh beberapa orang, atau yang seringkali orang ini memprioritaskan ajaran sunnah, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, atau bisa dikatakan paling sunnah. Sehingga menurut orang ini, ketika sesuatu yang tidak ada tuntunan dan kemudian tidak ada penjelasan atau tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka dianggap melanggar sunnah Rasulullah SAW. Kepunyaimu, coba paparkan di bawah. Kira-kira dapat dari mana darah-darah Nabi, keringat-keringat Nabi, rambut-rambut Nabi, terompah Nabi Muhammad yang sampai dijadikan logo di topi kalian. Topi ya, kopi sokok. Coba jelaskan dapat dari mana kalian harus seperti itu. Saya akan menjelaskan satu hal, bahwa yang namanya mithalu na'lir rasul atau terompah baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan sesuatu syiar, ya. Saya anggap sesuatu syiar yang memang identik dengan apa yang pernah dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para ulama juga memberikan redaksi yang terkait dengan masalah terompah, yaitu dalam konteks tabarruk, ya. Tabarruk bimisali na'li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Tapi saya tidak akan mengupas tuntas tentang masalah tabarruk, kiranya dari awal, dan juga saya pernah menjelaskan bagaimana persoalan yang terikat dengan masalah tabarruk. Tapi pola pikir saya begini, kita jangan bahas tabarruk dulu, karena tabarruk itu pasti mereka tidak akan pernah menerima, atau ustadz ini tidak akan pernah menerima yang namanya tabarruk. Ada satu redaksi yang pernah diungkapkan oleh para ulama, wabil khusus adalah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan saya yakin pun redaksi ini tidak akan diterima oleh ustadz-ustadz ini yang memang berlabel atau yang seringkali bernarasi harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau berkaca tentang masalah tabarruk kiranya sudah cukup, ya. Tapi saya ingin membacakan redaksi yang secara spesifik yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah misalu na'lin nabi atau misalu na'lir Rasul SAW. Dalam kitab Sa'adatud Darain, karya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yaitu Al-Faidatu Al-Arba'un, mulazamatu hamli misali na'lin nabi sallallahu alaihi wasallam tufidu ru'yatahu fil manam alaihi salatu wassalam, kama zakarahu Asy-Syihab Ahmad Al-Mukri fi kitabihi Fathil Muta'al fi Madhin Ni'al. Jadi memang ada faidah-faidah, ini dikatakan halu atau khurafat ini kalau versi ustadz-ustadz salafi, ya. Tapi yang jelas ini dalam konteks tabarruk juga. Dan kemudian ada istilah maziyah, karena apa? Karena nisbat daripada misalu na'lir Rasul ini kepada baginda Nabi, karena termasuk daripada syiar atau tanda-tanda yang pernah dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mulazamah membawa terompah, ya, gambar terompah baginda Nabi Muhammad SAW itu tufidu ru'yatahu fil manam, bisa menyebabkan, tapi ini bukan sesuatu yang bersifat kepastian, tidak, tapi bisa menyebabkan untuk melihat beliau di dalam mimpi, beliau Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syihab Ahmad Al-Mukri dalam kitab
Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al. Ada memang pembahasan secara khusus tentang faidah-faidah atau maziyah keistimewaan misaluna lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang salafi tidak mau, ini perkataan ulama karena langsung dari baginda Nabi, kan seperti itu ya. Tapi kalau memang ingin membahasakan tentang masalah istilah tabarruk, kan ini dalam konsep tabarruk juga. Tabarruk itu ya banyak hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika berbicara tentang tabarruk, ya pastinya mereka juga tidak akan pernah menerima karena mereka itu menginginkan dalil yang secara sharih, yang secara spesifik, kan seperti itu. Pola pikir ustadz-ustadz salafi ya. Wanassoh ibaratahu, dan kemudian beliau menjelaskan dalam ibaratnya, wa minha ay min khawasi misalin ni'al asy-syarif maqalahu ba'dul a'imma fima jarraba min barakatihi. Dan kemudian termasuk dari keistimewaan dari misalun na'lir rasul, gambar terompah baginda Nabi, sebagaimana yang disebutkan sebagian para imam terkait dengan masalah keberkahan atau mujarrabah daripada keberkahan. Ya ini kan tabarruk, dalam konsep tabarruk. Jadi dalam memahami sesuatu atau memutuskan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu, itu harus kita tahu konsepnya dulu. Kalau memang konsepnya istilah tabarruk, maka itu banyak kerangka yang memang dipaparkan oleh para ulama, ditasawurkan oleh para ulama, dan diantaranya adalah min khawasi misalin na'lis syarif, yaitu termasuk daripada keistimewaan tentang masalah gambar terompah baginda Nabi Muhammad SAW. Apa termasuk maziyahnya atau khawas atau keistimewaan? Annaman lazama hamlahu kana lahu al-qabul at-tammu minal khalqi wala budda an yazura an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di antara maziyah atau khususiyah atau keistimewaan bahwa orang yang membawa misalun na'lir rasul, gambar terompah baginda Nabi, kana lahu al-qabul at-tam minal khalqi la haula wala quwata illa billah. Ini termasuk keistimewaan bagi orang yang mulazamah, yang istiqomah membawa atau memakai peci terompah baginda Nabi. Itu Allah memberikan satu kehormatan al-qabul at-tam, penerimaan Allah yang sempurna minal khalqi. Wala budda an yazura an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan kemungkinan besar dia akan bisa ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan redaksi ini merupakan sesuatu maziyah atau yang berangkatnya dari tabarruk, karena memang ada wujudul tajribah ya, atau wujudul istiqra'. Mungkin para ulama terdahulu seperti itu, apa yang dirasakan oleh para ulama, kita percaya hak kita masing-masing, tidak percaya hak kita masing-masing, kan itu persoalannya. Tapi jangan lupa konteksnya kita adalah tabarruk, ngalap berkah, mengambil barokah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan wasilah atau dengan mediator misalun na'lin nabi atau misalun na'lis syarif, itu gambar terompah. Jadi seperti itu. Jadi para santri, para ulama itu tidak jangan Anda kira tidak mempunyai hujah atau tidak mempunyai dalil. Tapi pola pikir para ulama itu luas, tidak sesempit dengan para sutat-sutat salafi itu. Dan memang satu poin yang perlu kita harus pahami adalah dalam konsep tabarruk. Konsep tabarruk itu banyak kerangka yang disampaikan para ulama, diantaranya adalah tentang masalah keistimewaan. Ya, keistimewaan ini adalah wujud tajribah dan kemudian wujudul istiqra' para ulama yang yang pernah dilakukan atau yang pernah dirasakan oleh para ulama. Kita percaya silakan, tidak percaya silakan, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.